Gebiya kebenaran ini eh, kita hitung 20 tahun dari tahun 2000, tepatnya 6 Agustus tahun 2000, itu adalah baptisan pertama di GBIA Kebenaran. 6 Agustus tahun 2000. Itu pasti hari Minggu gitu. 6 Agustus tahun 2000 itu. Begitu. Jadi itulah kenapa kita peringatan ulang tahun setiap bulan Agustus. Kalau saya sendiri pergi ke daerah Bekasi ini itu dari tahun 1999 akhir. Karena tanggal bulan dekat-dekat 25 Desember 1999 itu. Kita bikin acara Natal di perumahan Bumi Anggrek. Itu. Jadi Blok P nomor 50 saya masih ingat. Bikin acara Natal di situ. Hanya jalan 3 bulan saja. Jalan 3 bulan saja. Kenapa jalan 3 bulan? Di komplek itu. Waktu itu saya berpikir terus bagaimana jemaat ini cepat maju. Masih muda waktu itu. Bikin ini plang. Jadi di komplek bisa bayangkan di komplek perumahan itu saya bikin plang. Bikin plang. Gereja Baptis Independen Alkitabiah Grave 2. Wow. Font hurufnya saya bikin sama dengan font huruf Grave. Grave 2. Warnanya sama, merah. Hari Sabtu saya tancap begitu dengan satu teman begitu. Wah, saya tancap. Semua orang yang lewat situ tahu. Oh, di sini loh. Grave 2. Di situ. Saya lagi di luar, kunjungan di luar. Gitu. Ada telepon orang masuk gitu kan. Pak Kurnia, saya sudah lihat Grave 2 gitu. Besok hari Minggu saya datang. Gitu. Ada satu keluarga jemaat Grave gitu, tinggal di komplek itu. Setelah saya pasang baru tahu ada tunas Grave di situ. Senang nggak saya? Senang sekali. Senang sekali. Wah, ini benar ini. Nggak salah saya bikin plang ini. Akhirnya apa? Pulang kunjungan sore-sore, gitu kan. Saya dengan teman saya itu, rumah itu sudah warga semua kumpul. Begitu. Wah, saya datang dituju. Sini. Wah, dituju begitu. Saya bilang, ada apa ini? Cabut plang ini. Rupanya dia juga nggak berani cabut. Tunggu kita nyabutnya. Kita cabut. Dia telepon sama yang punya rumah. Yang punya rumah telepon saya. Pak Kurnia boleh tinggal di situ dah. Tapi jangan bikin gereja lagi. Ya, karena waktu itu ada ancaman. Nanti rumahnya mau dibakar. Stop, udah berhenti di situ. Saya masih tinggal di situ. Weekend dari situ. Baru saya sudah keliling keluar Bekasi begitu. Nggak ada orang sambut. Satu hari Sabtu. Sebelum berangkat dari Sunter ke Bekasi ini saya bilang sama Tuhan begini, berdoa. Tuhan, ini kalau ini Sabtu ini saya nggak ketemu orang yang menyambut saya. Saya pindah dari Bekasi ya. Gitu. Saya dari Jakarta lurus terus gitu. Pas hari Sabtu itu
saya belok dibela begitu, karena dapat informasi kamu mau ketemu orang yang bisa terima buku kamu itu, kira-kira itu banyak orang luar, sekitar luar tanya orang. Di mana di sini keluarga orang Kristen? Satu orang tunjuk saya di belakang situ. Gitu. Dapatlah ketemu keluarga Pak Yohanes. Pak, rumah orang Kristen di mana? Gitu. Saya masuk ke dalam, kita ke dalam, Ibu Yohanes yang muncul. Rupanya saya baru tahu, itu rumahnya Pak Yohanes. Oh, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Akhirnya ketemulah Pak Yohanes. Nah, itu start pertama. Dan Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Tema kita HUT ke-20 ini adalah tetap teguh dalam kebenaran. Tetap teguh dalam kebenaran. Kebenaran yang kita maksudkan adalah Alkitab. Kebenaran yang kita maksudkan adalah pengajaran yang sesuai dengan Alkitab. Teguh, ya kan? Teguh itu apa sih? Kalau Alkitab ayat yang kita baca itu teguh itu di sini tidak bergoncang, gitu. Terus apa? Tidak bergeser. Jadi tak bergoncang, nggak bisa digeser. Nah, itu teguh. Ya. Jadi mantap, gitu, teguh, gitu, pada kebenaran. Yang jadi pertanyaan adalah, mengapa tetap teguh? Mengapa tetap teguh? Ada dua hal yang bisa kita lihat. Nomor satu adalah apa? Supaya tidak sia-sia kita berada dalam kebenaran. Tidak sia-sia kita berada dalam kebenaran. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Orang bisa diselamatkan, pasti itu didahului oleh rasa ingin tahu dulu. Kalau nggak ada rasa ingin tahu, itu nggak mungkin orang bisa selamat. Itu nggak mungkin orang bisa selamat. Ratu dari selatan. Dia datang jauh-jauh. Ya, diperkirakan Ethiopia. Datang ke Yerusalem untuk menemui Salomo. Karena apa? Ingin tahu. Benar nggak? Ingin tahu hikmat Salomo ini. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Alkitab berkata bahwa apa? Nanti Ratu dari Selatan ini akan jadi hakim. Hakim apa? Hakim orang yang tidak diselamatkan, yang tidak diselamatkan karena jarak, tidak diselamatkan karena jauh. Sebenarnya itu tidak menghalangi orang diselamatkan. Jarak tidak menghalangi orang diselamatkan sebenarnya. Yang menghalangi seseorang yang belum selamat untuk selamat adalah dia tidak ingin tahu. Dia tidak punya keinginan itu, dia tidak punya rasa ingin tahu itu. Zakius, badannya pendek. Ya enggak? Tapi keingintahuannya besar. Gitu. Yesus datang ke kota Jericho. Dia badannya pendek. Gitu. Tetapi badannya yang pendek itu tidak menghalangi dia untuk mendapatkan keselamatan. Badannya yang pendek itu tidak menghalangi dia untuk ketemu kebenaran. Ada pohon. Dan naik pohon. Ketika Yesus lewat di situ, Yesus tunjuk langsung. Zakius, turunlah. Aku mau menumpang ke rumahmu.
Oh Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, rasa ingin tahu, itu rasa ingin tahu, sehingga bisa ada di dalam kebenaran, sehingga bisa diselamatkan. Ya. Dan saya yakin Anda semua di sini sudah diselamatkan, dan karena ada rasa ingin apa? Ingin tahu. Ada rasa ingin tahu. Pak Diakonoko selalu cerita papanya almarhum datang dari Halmahera hanya untuk cek gitu. Karena dengar kabar Pak Diakonoko ini sudah sesat. Dengar kabar begitu. Mau cek anaknya ini sudah sesat apa. Tetapi akhirnya setelah dengar kebenaran, diselamatkan. Tahu jalan diselamatkan bagaimana. Dan gereja yang benar bagaimana. Akhirnya dia dibaptis. Diselamatkan akhirnya. Diselamatkan. Pilihan bagi orang yang sudah diselamatkan. Itu cuma sekarang tetap berdiri teguh saja. Katanya di sini, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Injil memberikan pengharapan apa pada kita? Injil memberikan janji apa pada kita? Injil memberikan janji hidup kekal kepada kita. Injil memberikan janji keselamatan pada kita. Kenapa? Ya, karena berita Injil. Yesus mati. Yesus dikubur. Yesus bangkit untuk membenarkan kita. Berapa banyak dosa yang ditanggung oleh Yesus Kristus? Semua dosa kita. Maka Injil memberikan pengharapan, kepastian, keselamatan kepada kita. Pilihannya hanya tetap dipegang. Ratu dari selatan. Sudah jauh-jauh dari selatan, akhirnya ia ketemu Salomo. Dan setelah ketemu Salomo, tentu dia juga ketemu dengan Tuhan yang disembah oleh Salomo. Ya. Pilihannya adalah tetap pegang. Bisa jadi, gitu. Dia kemudian hari mendengar si Salomo yang dia kagumi, Salomo yang dia hormati, Salomo yang darinya dia mendapat kebenaran, ini kacau. Tapi pilihannya adalah dia sudah tahu kebenaran. Dia kebenaran ini, ya dia pegang. Dia tidak mungkin dia tersandung lagi, tidak mungkin. Gitu. Satu kerugian besar dia menjadi tersandung. Seandainya Sakius, gitu kan. Kemudian hari dengar bahwa salah satu murid Tuhan Yesus, Judas, ternyata mengkhianati Yesus. Bagaimana dia yang begitu dekat dengan Yesus, bagaimana dia murid dari 12 rasul itu mengkhianati gurunya. Sakius. Dia tidak akan terpengaruh oleh itu. Terlalu sayang. Gitu. Terlalu sayang. Harga pertobatan yang sudah dia bayar sudah terlalu mahal. Terlalu sayang, kemudian dia lepaskan lagi. Kita sudah ada dalam kebenaran. Jangan mau digeser.
oleh siapapun, oleh keadaan apapun, bahkan oleh situasi kita pun jangan. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan. Iman di dalam salib itulah yang menyelamatkan kita. Kita sudah menjadi jelas hari ini bahwa di atas kayu salib dosa kita tanggung Yesus semuanya. Sehingga di hadapan Allah Bapa kita orang kudus. Itulah yang memungkinkan kita mati kapanpun kita pasti apa? Masuk surga. Kemudian yang kedua adalah apa? Supaya apa kita? Yang kedua adalah supaya tidak sia-sia pengorbanan kita untuk kebenaran. Supaya tidak sia-sia. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Orang yang diselamatkan selalu siklusnya seperti ini. Dia ingin tahu dulu. Ada rasa ingin tahu dulu yang sangat besar. Maka dia bisa diselamatkan. Minggu lalu di Grafe di Sunter. Ada membaptis satu keluarga. Bapak ini yang dibaptis minggu lalu ini bisa diselamatkan karena ketemu Pak penginjil kita Pak Denny Simamata di imigrasi begitu. Lagi ngantri begitu. Kemudian tahu sama-sama orang Sumatera gitu. Diajak ngomong. Kemudian dijelaskan sama Pak Denny. Dijelaskan. Saking serunya ini dijelaskan. Pindah tempat di belakang. Gitu. Pindah di belakang. Gitu. Istrinya waktu itu sudah pesan Grab. Grabnya sudah datang. Jemput mereka. Grabnya sudah datang. Gitu. Kamu pulang dulu. Saya belakangan. Istrinya pulang dulu naik Grab. Dia belakangan. Dan dia bilang, sebelum dibaptis sama, rupanya dia sudah 3 tahun dia tidak pergi ke gereja. Gak ada gereja yang baik. Baru dijelaskan. Akhirnya dia maju ke depan. Oh Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Jadi setelah rasa ingin tahu dia diselamatkan. Kemudian step berikutnya selalu begini. Dia ingin orang lain diselamatkan. Jangkau istrinya dulu. Dia mau yakinkan keluarganya dulu. Selalu begitu stepnya. Jadi ada ingin tahu, kemudian diselamatkan, kemudian ada beban akhirnya. Beban untuk mendukung, menyelamatkan yang masih sesat. Itu pasti seperti itu. Jadi setelah selamat, itu pasti ada beban untuk menyelamatkan mereka yang masih sesat. Kenapa demikian? Karena ini adalah satu wujud rasa syukur akan keselamatannya. Bisa bayangkan, gitu kan? Misalnya kita dulu berpikir, waktu belum diselamatkan, ada yang berpikir, saya ini masuk surga lewat amal ibadah saya. Misalnya, ada nggak yang berpikir begitu? Kalau orang diselamatkan karena amal ibadah, gitu.
Jadi yang bikin kita masuk surga itu apa? Lampu merah. Ya enggak? Karena kan di lampu merah kan banyak itu. Ya. Tapi banyak orang berpikir seperti itu. Ya. Kita. Sebelum kita diselamatkan, mungkin kita berpikir kita ini masuk surga karena perjamuan kudus. Nah, ada nggak yang berpikir begitu kita? Ya. Kita berpikir kita diselamatkan karena baptisan. Makanya orang berpikir kalau dibaptis mesti di air yang mengalir, katanya. Supaya apa? Waktu dibaptis dosanya itu apa? Pergi. Ikut ngalir begitu. Mungkin kita juga berpikir seperti itu. Atau ada yang berpikir tadinya bahwa kita diselamatkan itu karena kita masuk gereja. Filosofinya adalah bandel 1 minggu. Senin sampai Sabtu. Selesai di hari apa? Minggu. Beres. Oh, bisa bayangkan kalau kita masih berpikir seperti itu. Kita nggak mungkin selamat. Semuanya itu tidak menyelamatkan kita. Semuanya itu tidak menghapus dosa kita. Karena itu setelah kita diselamatkan, mengerti bahwa itu bukan cara masuk surga, itu bukan cara diselamatkan. Ya, kita terbeban. Ya. Mereka yang masih salah, kita mau apa? Kita mau tarik. Kita mau tarik. Dan salah satu kita tarik mereka supaya yang sesat keluar adalah apa? Anda bergabung ke dalam jemaat ini. Jadi Anda bergabung ke jemaat ini, saya yakin adalah tujuannya adalah supaya menarik mereka. Supaya yang sesat ini bisa ditarik keluar. Kita sudah banyak berkorban di dalamnya. Sudah banyak berkorban di dalamnya. Anda sudah sering mungkin dibenci karena memberitakan Injil. Baru kemarin kakak Ibu Elizabeth cerita bahwa dulu waktu saya berkunjung ke rumahnya, pulang saya dari rumahnya, dia marah-marah sama Ibu Elizabeth. Marah-marah. Ngapain kamu temenin orang itu? Gitu loh. Gitu. Ngapain kamu temenin orang itu? Nginjil gitu. Setelah sekian lama baru kemarin dia ngomong. Ternyata Pak Karunia ini, dia ngomongnya kan bukan Pak Kurnia. Ternyata Pak Karunia ini yang benar katanya. Kita dianggap pengganggu iman, kita dimusuhin, kita dibenci gara-gara masalah ini. Kita sudah korban perasaan. Tetapi ini adalah investasi rohani yang tidak pernah hilang. Kalau Paulus berkata di dalam pasal 9 ayat 24 sampai 27, saya akan membaca. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tahu ya, bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya.
Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada semua orang, jangan aku sendiri. Dia apa? Itulah. Di Kolose tadi kita membaca bahwa yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit ini, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Dia sudah banyak berkorban untuk itu, untuk kebenaran. Dia sudah banyak investasi di situ. Harga yang dia bayar sudah sangat banyak. Maka pilihannya adalah tinggal apa? Dia tetap teguh saja. Baru nanti dia akan apa? Memetik upah itu. Baru dia akan menerima mahkota yang abadi itu. Tinggal teguh saja. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, setelah orang diselamatkan, dia akan otomatis mendukung bagaimana yang sesat itu kembali. Itu pasti otomatis. Kalau tidak ada hasrat ini, tidak ada keinginan ini, saya pastikan 100% Anda belum diselamatkan. Kalau belum pernah punya momen ini, saya mau menyelamatkan orang, saya mau menarik orang, kalau belum pernah ada, pasti Anda belum diselamatkan. Ya memang, mungkin cara nariknya kita salah. Ada? Sama, orang mau mancing ikan, langsung berhasil nggak? Orang yang sudah diselamatkan pasti juga pengen dapat orang jiwa untuk diselamatkan. Tetapi mungkin salah, mungkin caranya belum tepat, bisa jadi. Keinginan hasratnya yang besar untuk orang diselamatkan itu membuktikan dia sudah diselamatkan. Untuk setiap usaha yang gagal pun, itu Tuhan hitung di dalam kekekalan nanti. Firman-Ku tidak akan kembali dengan apa? Sia-sia. Tetapi tentu, rasa ingin kita untuk menyelamatkan kita itu harus membangkitkan kita satu apa? Satu pembelajaran. Oh ya, saya ini salah. Gitu. Gimana caranya supaya bisa benar-benar mancing itu kena? Segala usaha sekecil apapun itu pasti tidak apa? Sia-sia. Apakah kita tidak mau menikmatinya? Apakah kita tidak mau mendapatkan hasil? Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, oleh karena itu perlu tetap dalam kebenaran karena alasannya. Kita sudah banyak berkorban dalam kebenaran. Masakah kita akan sia-siakan? "20 tahun GBA kebenaran ini. Sudah banyak cerita. Dan sudah banyak usaha kita lakukan untuk menyelamatkan orang.
Yang kita perlukan hari ini tinggal apa? Tetap teguh dalam apa? Kebenaran saja. Kita masuk surga. Kita masuk surga, kita pasti dapat mahkota abadi yang tidak layu. Dari mana? Karena berkat jemaat GPIA kebenaran ada ini. Oma murni sudah ada di surga. Dan Oma murni ada di surga itu karena adanya jemaat GPIA kebenaran. Saya kenal ini. Pak Apolos. Untuk semua mereka yang sudah diselamatkan itu. Ada upah nggak untuk kita? Pasti ada. Pasti ada. Oleh karena itu, saya yakin, kapanpun kita mati, kita pasti masuk surga. Pasti. Dan juga ada upah untuk semuanya itu. Setiap orang yang diselamatkan oleh jemaat, maka terhitung kita ada di dalamnya. Apakah kita tidak mau menikmatinya? Maka pilihan yang paling bijaksana cuma satu. Saya mau tetap teguh dalam kebenaran. Amin.